Di awal film, terlihat ada dua orang pemuda yang sedang membeli makanan dan bertaruh dadu di sebuah mangkok. Lalu mereka dihampiri oleh 5 orang. Mereka adalah Kang, Huang, Guo, Feng, dan anak buah Feng bernama Ah Kai. Mereka datang untuk menagihkan hutang bosnya. Pas ditanya kapan untuk membayar hutang, pemuda itu hanya diam saja. Guo yang emosi langsung mengeluarkan kata-kata kotornya. Karena saat ditanya diam saja dan tidak ada jawaban, lalu mereka memutuskan untuk pulang dan menagih lagi bulan depan. Saat akan pulang, Guo menepuk pundak pemuda itu dan mengatakan bulan depan jangan lupa bayar. Pemuda itu langsung menepis tangan Guo dari pundaknya, dan karena hal itu, Guo pun emosi dan menendang pemuda tersebut. Pada saat itu, mereka dikejar oleh gangster dari pemuda itu sampai mereka baku hantam di sebuah lorong jalanan. Salah satu musuh dari mereka ada yang membawa pisau. Huang yang mencoba melindungi Kang terkena sabetan di lengannya. Feng pun membantu dan langsung menusuk musuhnya. Di saat itu tiba-tiba polisi datang. Guo mengingatkan teman-temannya untuk lari, tetapi kaki Huang dipegang oleh musuhnya. Kang yang berniat untuk melepaskan pegangan musuhnya langsung mengambil pisau dan menusukkan pisau itu ke musuhnya. Saat itu polisi sudah ada di tempat dan Kang pun ditangkap. Lalu scene beralih terlihat Feng dan teman-teman gangsternya dari kelompok Ding Xuang yang dipimpin oleh Bos Yong mendatangi upacara kematian. Lalu Bos Yong bersalaman dengan Michael, anak dari ketua gangster yang meninggal. Saat di ruang duka, Michael dihampiri oleh tangan kanan ayahnya. Dia berkata, setelah semua ini, semua bisnis akan diurus olehnya dan menyuruh Michael untuk kembali ke Amerika. Tetapi Michael memiliki pemikiran sendiri. Dia ingin meneruskan bisnis ayahnya tanpa campur tangan dari orang lain. 3 tahun berlalu, akhirnya Kang bebas dari masa tahanannya. Di depan pintu keluar penjara, yang akan menjemputnya dan membawanya pulang. Sampainya di rumah, Kang langsung bertemu dengan neneknya. Mereka pun berpelukan, melepas kerinduan. Kang meminta maaf atas kesalahan dan kenakalannya di masa lalu. Lalu neneknya mendoakan Kang agar tidak nakal lagi dan tidak mengulangi perbuatannya. Kang di rumah tinggal bersama neneknya karena ibunya sudah lama meninggal. Di markas, terlihat mereka merayakan atas kepulangan Kang setelah dari penjara 3 tahun yang lalu. Sampai di pertengahan perayaan, Bos Yong mengumumkan bahwa semua bisnis akan diberikan kepada Kang. Itu karena kesetiaan Kang terhadap kelompoknya dan tidak menyeret teman-temannya ke dalam penjara saat peristiwa pembunuhan yang tidak sengaja pada masa lalu. Lalu scene berpindah ke Michael yang mencoba menyogok seseorang. Michael bermaksud agar bisnisnya cepat meluas di daerah tersebut. Lalu orang itu menjelaskan kepada Michael bahwa modal uang saja tidak akan bisa, karena setiap geng memiliki aturan sendiri dan mereka sangat taat kepada peraturan tersebut. Apalagi kau hanya orang baru yang menggantikan bisnis ayahmu. Mendengar hal itu, Michael pun bilang, di Amerika tidak ada aturan dan uang adalah segalanya. Lantas orang itu tersenyum dan berkata, ya, uang memang segalanya, tapi ini bukan Amerika. Setelah itu, terlihat di pasar seorang laki-laki menggoda wanita, dan laki-laki itu bernama Paman Gambler. Bermaksud menggoda, Paman Gambler malah terkena tamparan, dan wanita itu langsung pergi. Paman Gambler meminta Kang untuk mengembalikan bunga kepada wanita itu. Bermaksud mengembalikan, Kang malah bertemu dengan Lily, anak dari Paman Gambler. Setelah tidak lama mereka bercengkrama, tiba-tiba ada razia pedagang kaki lima dari Satpol PP. Kang lalu membantu nenek tersebut mendorong gerobaknya karena dia yang bertanggung jawab setelah memiliki bisnis pasar. Setelah memasuki sebuah gang, gerobak yang didorong oleh Kang dicegat oleh kelompok gangster lain. Mereka berkata, jika ingin lewat kau harus membayar. Kang bilang bahwa tempat ini adalah milik dari geng Ding Xuang. Salah satu orang dari kelompok itu berkata, aku tidak peduli dengan Ding Xuang, karena tempat ini sekarang milik kelompok Michael. Kang yang tidak tega melihat nenek tersebut, akhirnya dia mengalah dan membayar kepada kelompok tersebut. Saat sedang makan malam, wilayah yang dikuasai oleh Ding Xuang diserang dan dihancurkan oleh kelompok gangster lain.
Lalu Ah Kai menerima telepon berisi laporan jika wilayahnya diserang. Mereka langsung bergegas untuk pergi tawuran. Saat itu, Kang ingin ikut dalam tawuran, namun dia ditahan oleh teman-temannya karena dia masih berstatus bebas bersyarat. Dan akhirnya pertarungan pun tak dapat dihindari. Karena kalah jumlah, akhirnya Feng dan teman-temannya memutuskan untuk mundur dan lari. Keesokan harinya, Feng dan teman-teman kelompok gangsternya kembali untuk membalas serangan semalam, tentunya dengan lebih banyak orang. Karena masih status bebas bersyarat, Kang tidak ikut dan hanya bisa menjaga pasar. Akhirnya kedua kelompok ini pun bertemu di sebuah gang dan membuktikan siapa yang kuat dan siapa yang menguasai wilayah ini. Lalu di pasar, datang beberapa orang. Orang-orang ini meminta uang keamanan dan beberapa dari mereka memakan dagangan dari Paman Gambler. Dari kejauhan, Kang tak tahan melihat kelakuan orang-orang ini saat mereka mengumumkan orang-orang di pasar harus membayar uang keamanan pada geng Michael. Kang pun tidak terima, dia langsung membanting dan menodongkan pisau di lehernya. Kang berkata pada pria ini, "Tidak ada uang keamanan untukmu. Aku Kang dari geng Ding Zuang. Jika kau ada masalah, mari kita bertemu di tempat lain." Lalu pria itu pun pergi, dan terlihat orang-orang di pasar pun senang, dan mereka pun bertepuk tangan. Feng dan teman-temannya juga berhasil mengalahkan dan mengusir mundur gangster yang membuat rusuh. Saat di rumah, Kang ditanya oleh neneknya tentang luka di lengannya. Kang pun menjawab bukan apa-apa. Lalu nenek Kang memperingatkan untuk berhenti menjadi gangster dan mencari pekerjaan yang layak. Kemudian scene berpindah memperlihatkan para gangster yang sedang rapat untuk bisnis. Bos yang berbicara kepada Michael, "Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan?" Lalu Michael menjelaskan rencana tentang bisnisnya dengan gaya bicara yang tidak sopan. Karena kata-kata yang tidak sopan terhadap Bos Yong, di situ Feng marah dan memukul meja. Di situ pun mereka berdebat dan hampir baku hantam. Untung ada orang yang sebelumnya akan disogok oleh Michael. Dia menjadi penengah dan suasana menjadi kondusif, lalu Michael bersama gengnya pergi. Dengan kata lain, bisnis yang ditawarkan oleh Michael tidak disetujui oleh Bos Yong. Scene berpindah lagi, terlihat nenek Kang diam-diam datang ke markas Ding Zuang. Sambil membawa bekal makanan, dia berbicara pada istri Bos Yong. Dia ingin agar Kang berhenti menjadi gangster. Dia ingin Kang menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Lalu terlihat Paman Gambler yang akan berkencan dengan seorang wanita yang ditemuinya sebelumnya di pasar. Paman Gambler adalah orang yang sangat senang berjudi. Dia rela menjual apa saja dan utang sana-sini untuk berjudi. Keesokan harinya, Paman Gambler datang menemui anaknya si Lily di tempat kerjanya. Paman Gambler meminta uang kepada Lily karena uangnya sudah habis untuk berjudi. Di sini Paman Gambler beralasan uang itu digunakan untuk modal dagangan di pasar. Tak lama kemudian, datang Feng sambil membawa bekal. Lalu Feng bertanya kepada Paman Gambler sebenarnya dia ada masalah apa. Paman Gambler lalu menceritakan masalahnya dan Feng memberinya uang secara cuma-cuma. Saat di markas, Bos Yong dan bos-bos dari gangster lain mengadakan rapat dan membicarakan bisnis. Tidak lama kemudian, sebuah kaca pecah ditembak oleh dua orang bermotor. Gue beralih keluar mencoba membalas, tapi orang itu sudah pergi. Diduga mereka adalah orang-orang dari Michael. Lalu Bos Yong menyuruh Feng dan teman-temannya untuk membalas serangan tadi. Tetapi Kang tidak diperbolehkan ikut oleh Bos Yong. Dia disuruh tetap di markas dan menemaninya. Feng dan teman-temannya sampai di sebuah parkiran, menunggu si Michael di dalam yang sedang memilih cewek-cewek cantik sebagai pemuasnya. Setelah itu Michael berjalan menuju parkiran. Gue yang bersembunyi dari belakang langsung mencoba menebas Michael tapi gagal. Mereka pun tawuran. Saat Feng akan menebas, tapi si Michael lebih dulu menodongkan pistol pada Feng. Sontak mereka pun diam. Lalu tiba-tiba Kang entah dari mana datangnya, dia langsung menodongkan golok ke leher Michael. Michael yang akan menembak Feng berpikir dua kali dan menyerah. Gue meminta pistol Michael. Feng mengambilnya dan menodongkan balik kepada Michael. Lalu dia menembak kaki anak buah Michael. Dan Feng berbicara pada Michael, selanjutnya giliranmu. Saat di markas, Bos Yong berbicara pada istrinya bahwa dia akan pensiun dan menyerahkan semua bisnis pada Kang. Ah Kai sebagai anak buah dari Feng mendengar rencana Bos Yong dan melaporkannya pada Feng. Terlihat Feng pun cemburu. Saat di jalan, Feng dicegat oleh orang. Ternyata orang itu adalah Michael dan anak buahnya.
Kali ini Michael tidak ingin balas dendam dan dia ingin mengajak Feng bekerja sama dan berkhianat kepada kelompoknya. Michael pun merayu pada Feng akan menjanjikan kekuasaan dan keuntungan yang banyak, tapi Feng tetap menolak dan pergi. Saat kembali, Feng melihat anak buahnya yaitu Akai dipukuli oleh Bos Yong. Dia dihukum karena diam-diam dia memakai narkoboy. Feng tidak bisa membantu, dia hanya diam melihatnya. Di luar, Huang dan Guo sedang berjalan sambil bercanda. Sampai di depan toko, Guo membeli rokok ke dalam. Saat Huang menunggu di luar, tiba-tiba dia diculik dari belakang dan dimasukkan ke dalam mobil. Huang berteriak meminta tolong pada Guo, tapi Guo terlambat dan dia langsung menelpon markas untuk meminta bantuan. Huang dibawa ke suatu tempat, dimasukkan ke dalam karung, digantung dan dipukuli. Michael yang duduk di dalam mobil melihat Huang yang dipukuli sambil membayangkan Kang. Dan di sini Michael, dia dendam dengan Kang karena kejadian saat di parkiran. Setelah disiksa, Huang dikembalikan ke markasnya dengan keadaan masih di dalam karung dan tubuh penuh luka. Kang datang ke rumah sakit untuk menjenguknya dan menyuruh pulang Guo untuk bergantian berjaga. Lalu Guo memberi pistol ke Kang dan berkata, "Ambil ini karena situasi akhir-akhir ini sangat berbahaya." Lalu scene berpindah, terlihat paman gambler yang berjudi. Di sini paman gambler kalah judi. Lalu dia duduk dan bercerita kepada seseorang. Orang itu adalah pemilik tempat judi. Lalu dia mengiming-imingi paman gambler pinjaman uang, tentunya untuk berjudi lagi. Tanpa pikir panjang, paman gambler langsung mau. Paman gambler main lagi dan tentunya kalah lagi. Saat di jalan, paman gambler dihampiri mobil dan disuruh untuk masuk. Di dalam mobil tersebut adalah Michael. Ternyata paman gambler memiliki hutang pada Michael. Paman gambler ditagih uang untuk melunasi hutangnya. Putri paman gambler yaitu Lily sebagai gantinya akan dipekerjakan di tempat prostitusi. Tentu saja paman gambler tidak mau karena itu putri satu-satunya. Lalu Michael memberi satu kantung uang pada paman gambler dan tidak usah melunasi hutangnya. Kata si Michael dengan satu syarat, dia harus menembak mati si Feng. Saat di perjalanan, Feng menerima telepon. Saat diangkat, ternyata paman gambler yang menelpon dan dia ingin bertemu dengan Feng. Bos Yong bertanya siapa yang menelpon. Feng menjawab bukan siapa-siapa. Lalu Feng menyuruh sopir berhenti dan dia pun turun. Saat tiba di markas, Akai menyuruh Guo parkirkan mobil karena dia kebelet buang air kecil. Guo bertanya kepada Bos Yong, apakah ingin diantar? Bos Yong menjawab tidak usah, kau pergi saja ke parkiran. Lalu terlihat Feng sudah berada di tempat pertemuan yang dijanjikan dengan paman gambler. Tetapi paman gambler tidak terlihat di sana. Karena merasa aneh, Feng menelpon Kang dan menyuruh Kang untuk tetap waspada. Lalu Feng bertemu paman gambler dan bertanya kenapa sikapnya sangat aneh. Feng berkata, berapa banyak uang yang kau butuhkan? Paman gambler bilang, aku tidak butuh uang, aku hanya ingin bicara denganmu. Merasa pertemuan ini tidak penting, Feng pun pergi. Setelah membalikan badan, terdengar sesuatu yang jatuh. Ternyata itu sebuah pistol. Paman gambler langsung mengambil pistol itu dan mengarahkannya ke Feng. Tapi dia tidak berani menembaknya dan rencana pun gagal. Saat Kang sedang bercanda dengan neneknya dan berhenti di sebuah lampu merah, tiba-tiba ada mobil yang menabrak dari arah belakang. Mobilnya didorong ke depan sampai tertabrak truk dari arah samping. Dan orang yang menabrak dari belakang adalah orang yang memiliki masalah dengan Kang saat di pasar. Dia turun menghampiri Kang bermaksud untuk menembaknya. Tetapi Kang berhasil menembaknya lebih dulu dan berhasil mengalahkannya. Tapi sayangnya, nenek Kang mati di tempat. Di tempat lain, terlihat di markas, Bos Yong yang sedang membaca koran, tiba-tiba dari arah belakang, seseorang menodongkan pistol ke kepalanya. Dan ternyata itu Akai. Entah apa yang berada di pikiran si Akai, dia sampai membunuh bosnya dan berkhianat pada kelompoknya. Gue yang baru selesai memarkirkan mobil, melihat Akai berlari dengan wajah takut dan mencurigakan. Saat Kang kembali ke markas, dia sudah melihat bosnya tidak bernyawa tergeletak di lantai. Keesokan harinya, Feng dan Guo di sebuah lapangan berdoa dan bersumpah akan membalas dendam. Mereka pun membeli senjata. Saat di mobil, Guo menanyakan kabar Kang. Feng menjawab, aku tidak tahu. Lalu saat mereka akan berangkat, di sebuah dermaga, tiba-tiba Kang menyusul di belakang menggunakan perahu. Terlihat sebuah perayaan di pinggir sebuah dermaga. Di balik perayaan ini adalah Michael. Ternyata dia merekrut para nelayan untuk diajak berbisnis.
Salah satu orang menyuruh Michael berdiri berpidato karena menjadi ketua asosiasi nelayan. Saat Michael sedang berpidato, tiba-tiba terdengar suara tembakan dan Michael pun tersungkur di balik kerumunan. Kang langsung menembaki orang-orang Michael dan mereka pun langsung saling balas tembakan. Di situ terjadilah peperangan. Kang terkena tembakan di perutnya. Michael kabur dan dikejar Feng. Kang yang terluka juga ikut mengejar. Terlihat Guo sendirian yang menahan anak buah si Michael sampai akhirnya Guo pun terkapar. Mereka kejar-kejaran sampai di sebuah aliran air. Feng mendorong Michael. Michael pun jatuh dan pistolnya jatuh ke dalam air. Lalu Kang membantu Feng dari belakang dan mencekik si Michael. Michael pun membanting Kang sampai tersungkur. Si Michael mengambil batu bata lalu memukulkannya ke kepala Kang sampai bertubi-tubi. Beruntung dari belakang, Feng langsung menusuk punggung Michael menggunakan kayu. Michael mendorong Feng dan langsung mengambil kayu itu yang tertancap di punggungnya dan menusukkan kembali kepada Feng. Kang mengambil pistol Michael yang terjatuh dalam air dan dia pun langsung menembakkannya kepada Michael. Si Michael pun langsung tewas di tempat. Setelah itu mereka pun duduk dan bersandar di dinding. Terlihat Feng masih mengeluarkan rokok dan membagikannya ke Kang. Saat Feng membagi api, Kang hanya diam saja dan ternyata Kang sudah tidak bernyawa. Dan dengan ini film pun berakhir dengan ending yang sangat menyedihkan karena tokoh utama kita meninggoy. Di awal film, sekelompok orang terlihat menyandra pria berkepala buta. Mereka adalah anak buah dari Ren. Tidak lama Ren datang dengan menembak kaki pria buta itu. Saat akan mengeksekusinya, lalu ada sebuah telepon untuk Ren. Pesan dari telepon itu mengatakan, jangan sakiti pria buta. Ayah pria buta adalah sahabatku. Saat sedang berbicara di telepon, pria buta itu mengatakan sesuatu yang membuat Ren marah dan Ren hampir menghabisi pria buta itu. Saat di markas, Ren dimarahi oleh bosnya. Dia yang menelpon Ren tadi agar tidak membunuh pria buta. Bosnya adalah orang yang dituakan di kelompok Benteng Utara. Segala sesuatu dan rencana harus dalam persetujuan bosnya tersebut. Bosnya melarang Ren dan anak buahnya untuk melakukan hal-hal yang bisa memicu perang. Saat bermain domino, Bixi datang dan mengatakan, aku sudah mendengar apa yang terjadi di kota utara. Ketua tidak senang dengan itu. Lalu Ren memberikan uang kepada Bixi. Masalah pun langsung selesai. Tidak lama kemudian, Ren menerima sebuah telepon dari sahabat lamanya yang bernama Jihan. Saat mereka bertemu, Jihan berkata akan menjalankan bisnis dan menemui orang-orang penting di kota utara. Lalu Jihan menodongkan pistol ke arah Ren dan menembakkannya ke atas sampai membuat orang-orang di sekitar ketakutan. Ren bingung maksud dari Jihan sampai Jihan mengucapkan kata hai yang berarti dia akan bersaing dengan Ren untuk menguasai kota utara. Lalu Ren memberikan kartu domino angka 7 kepada Jihan sebagai keberuntungan. Saat polisi menangkap Jihan, dia berkata kepada Ren, setelah aku memiliki semua bisnis di Taipei, aku akan kembali ke sini, tunggu aku. 3 tahun kemudian, Shin beralih pada Big Chow, anak buah Ren sekaligus pentolan gangster Benteng Utara. Dia datang untuk mengambil uang keamanan ruko. Tiba-tiba datang mobil Lamborghini yang dikendarai 2 orang pria. Lalu pria berambut pirang memberikan uang kepada Big Chow sambil berkata, jaga mobilku atau aku akan mematahkan kakimu. Big Chow bingung kepada pria itu dan menanyakan pada pelayan. Kata pelayan, mereka adalah orang bisnis farma yang sangat kaya raya. Lalu datang beberapa orang menodongkan senjata dan menyuruh Big Chow untuk pergi. Mereka menemui pria botak yang kakinya ditembak Ren di awal film. Mereka menawarkan bekerjasama, tapi pria botak tidak setuju karena kerjasama mereka adalah berbisnis narkoboy.
Tanpa basa-basi, pria berkuncir langsung mengkapak tangan pria botak hingga beberapa jarinya terputus. Setelah itu, mereka membawa pria botak ke atas gedung. Ternyata mereka semua adalah anak buah dari Jihan. Untuk kedua kalinya, Jihan menawarkan bisnis dan memberi uang kepada pria botak, tapi pria botak tetap menolaknya. Lalu Jihan menelpon Ren dan berkata, bisnis yang gagal kamu dapatkan 3 tahun lalu, aku telah mengambil alihnya. Jihan membalikkan jempol ke bawah, dan pria botak itu langsung dilempar dari atas gedung. Anak buah pria botak diberikan 1 tas uang, semua masalah dan kasus langsung selesai. Ren dan kelompok geng Benteng Utara mendatangi upacara kematian pria botak. Lalu Jihan juga datang, dan Ren hanya senyum sinis karena sudah mengetahui apa yang telah terjadi. Lalu Jihan dan Ren bertemu di luar. Mereka tegur sapa berpelukan, seakan tidak ada sesuatu yang terjadi di hadapan anak buahnya. Scene berpindah, Jihan mengajak Ren di suatu gudang kontainer. Jihan memperlihatkan beberapa barang bisnisnya, dan bermaksud mengajak Ren bekerja sama. Tapi Ren menolaknya dan berkata, untuk masalah pertarungan, aku tidak akan menolaknya. Tapi semua ini bukan bidangku dan di luar kemampuanku. Karena bisnis ini adalah narkoboy. Aku tidak suka itu. Terlihat wajah Jihan kecewa dan dia berkata, mari kita bicarakan lagi nanti dan makan daging rebus di atas nasi. Di saat semua sedang acara berkumpul keluarga, diam-diam Big Chow ingin menjalin bisnis dengan Jihan tanpa sepengetahuan Ren dan teman-temannya. Lalu Jihan bertanya kepada Big Chow, apakah menurutnya bisnis obat-obatan itu kotor? Big Chow menjawab, itu hanya sebuah bisnis. Lalu Jihan bilang, Ren tidak tahu kau ada di sini kan? Bukankah dia melarangmu berurusan dengan narkoboy? Lalu pria pirang memukul kepala Big Chow dari belakang dan membuatnya tidak sadarkan diri. Terlihat Big Chow sudah bawa belur, duduk di sebuah kursi dan rokok yang menyala. Lalu Ren dan anak buahnya menjemput Big Chow yang tak berdaya. Jihan mengajaknya bernyanyi untuk mengingat lagu yang mereka nyanyikan dulu sewaktu kecil. Terlihat Big King dan Panda yang sudah tidak kuat menahan emosi melihat Big Chow yang sudah tak berdaya. Setelah itu, Jihan menjelaskan kepada Ren bahwa Big Chow mencoba menjalin hubungan di belakangmu. Karena itu, aku telah menghukumnya untukmu. Ren meminta maaf pada Jihan dan menganggap ini kesalahannya. Untuk terakhir kalinya, Jihan menawarkan bisnisnya kepada Ren dan memperluas penjualan di kota utara. Tapi Ren tetap menolaknya dan berkata kepada Jihan, apakah kau akan membuatku bernasib sama seperti pria buta? Jihan hanya tersenyum. Dia mengeluarkan kartu domino 7 dan mengembalikan pada Ren sebagai keberuntungan. Jihan berdiri mengangkat telepon lalu pergi. Dan di sini anak buah dari Jihan akan menghabisi Ren and the Gang. Tawuran pun dimulai. Bantuan datang dari Po dan kawan-kawan. Big King menyuruh Ren pergi dari tempat itu. Kemudian pria pirang mengambil pistol untuk ditembakkan pada Ren. Tapi Big Chow yang merasa bersalah menghadang tembakan dari pria pirang dan membuatnya terbunuh di tempat. Saat di markas, Ren dan anak buahnya sudah mempersiapkan untuk balas dendam. Tetapi sebelum itu, Ren harus izin kepada bosnya untuk melancarkan rencana ini. Tetapi tentu saja, bosnya itu tidak akan mengizinkan rencana ini karena akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Karena kematian Big Chow, Big King, Po, dan Panda berniat melakukan balas dendam tanpa sepengetahuan bosnya. Mereka memata-matai dari dalam mobil aktivitas pria pirang dan kemana saja biasa pria pirang pergi. Hari demi hari mereka menunggu, sampai akhirnya Po saat sedang berjaga melihat pria pirang datang ke sebuah klub malam. Po segera memberitahu teman-temannya karena target yang mereka tunggu sudah terlihat.
Lalu terlihat pria pirang keluar dari sebuah klub bersama seorang wanita dengan keadaan pengaruh obat-obatan. Po dan kawan-kawan yang sudah bersiap di luar langsung menyerang. Pria pirang yang sadar dirinya sedang diserang, dia pun mengambil pistol dalam sebuah mobil. Viking yang mengetahui rencananya langsung menyabetkan golok dari samping hingga tangan pria itu terpotong. Dari arah belakang, Panda langsung menusuknya dan menendangnya hingga pria pirang terjatuh. Tak cukup sampai di situ, Panda yang masih emosi, dia menusuk pria pirang berkali-kali hingga dia benar-benar tewas. Karena masih dalam pengaruh obat-obatan, wanita itu hanya ketawa melihat apa yang terjadi di depannya. Di saat mereka sedang makan, tiba-tiba Ren datang. Dia marah kepada Viking. Entah apa yang ada di pikiran Ren, dia malah memesan makanan dan mencoba melupakan apa yang telah terjadi. Setelah kematian pria pirang, konflik antara kedua kelompok ini semakin memanas. Perang antar kelompok terjadi di mana-mana. Pria poni yang sebelumnya adalah anak buah pria botak, sekarang menjadi anak buah Jihan dan membuat rusuh di wilayah kekuasaan Benteng Utara. Akhirnya kedua kelompok ini pun saling membalas serangan dan perang besar terjadi di suatu jalan. Terlihat Panda yang ingin ikut dalam perang tidak diperbolehkan oleh teman-temannya. Karena kelompok musuh tahu jika Panda yang membunuh pria pirang, bisa saja nanti Panda yang menjadi incaran mereka. Dan akhirnya mereka semua ditangkap polisi. Kepala polisi di sana sampai bosan menangkap mereka. Tetapi di tengah kerusuhan itu, Panda telah diculik. Dia disiksa, digantung, dan dipukuli. Wanita yang sebelumnya bersama pria pirang menyemprotkan bensin ke tubuh Panda lalu membakarnya. Keesokan harinya, mayat Panda dikembalikan ke markas Benteng Utara dengan kondisi mengenaskan. Dia dicor semen di dalam tong. Saat di markas, kepala polisi memohon kepada Ren agar tidak membalas kematian Panda supaya konflik antar kedua kelompok tidak semakin parah. Po yang baru datang tidak tahu apa yang terjadi. Geng Benteng Utara memutuskan untuk balas dendam kematian anggotanya. Di sebuah kuil, mereka berdoa dan memilih satu wakil untuk melakukan tugas balas dendam. Lalu satu persatu dari mereka mengambil sebuah stake untuk menentukan siapa yang mewakili. Ternyata Po yang terpilih menjadi pengeksekusi. Viking yang tidak yakin kepada Po, dia meminta Ren agar dia saja yang melakukan tugas ini. Tapi Ren berkata, peraturan ya tetap peraturan. Saat menjalankan aksinya, Po ditemani oleh Pretty Pan. Pretty Pan mencoba menghubungi Viking untuk berjaga-jaga jika suatu hal buruk terjadi. Namun Po melarangnya. Dia yakin bisa melakukannya. Ini kesempatan Po untuk membuktikan jati diri kepada kelompoknya. Saat lama menunggu, tiba-tiba pintu restoran itu tertutup dan lampu mati. Pretty Pan yang bingung dan tidak tahu harus melakukan apa, dia keluar dari mobil dan mencoba untuk menyusul Po. Namun tiba-tiba Jihan muncul di seberang jalan dengan anak buahnya. Beruntung Pretty Pan berhasil kabur dengan selamat. Namun karena aksinya gagal dan Jihan sudah tahu wajah dari Pretty Pan, dia harus meninggalkan kota ini sekarang juga.
Keesokan paginya, Pretty Pan diantar Big King ke dermaga kapal. Pretty Pan bertanya kepada Big King, kira-kira berapa lama agar aku bisa kembali? Lalu King menjawab, sekitar 20 tahunan. Sebelum pergi, Pretty Pan berpesan kepada Big King untuk menjaga tunangan dan anaknya. Saat kembali ada sebuah telepon masuk kepada King. Ternyata itu dari Po. Dia bersembunyi di sebuah apartemen. Saat Big King datang, dia langsung marah kepada Po. Po pun menjelaskan kepada King bahwa saat itu dia ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. King menjawab, kenapa kau tidak menelponku? Sekarang dari kita berlima, tinggal kau dan aku. Pretty Pan adalah yang termuda di antara kita, dan sekarang dia harus pergi selamanya. Apakah begini caramu memperlakukan saudaramu? Sampai akhirnya, masalah ini terdengar oleh bosnya. Di markas, bosnya menanyakan, apakah kau sudah mengurus Pretty Pan? Dan Ren menjawab, aku sudah menyuruh orang-orang untuk mengurusnya. Karena masalah ini semakin besar, bosnya ingin membuat pertemuan rapat agar masalah ini selesai dan tidak akan memakan korban lagi. Akhirnya rapat pun dihadiri banyak orang dari perwakilan gangster dari berbagai kota. Tak luput kepala polisi juga datang. Si bos meminta saran kepada semua anggota yang hadir tentang masalah ini. Seketika Jian langsung berdiri dan berjalan ke tengah. Bukan saran yang ia berikan, melainkan sebuah perkataan yang tidak sopan kepada bosnya. Suasana di ruangan memanas dan hampir membuat kedua kelompok ini baku hantam. Setelah rapat selesai, Ren menawarkan dirinya untuk mengantarkan bosnya pulang. Tapi bosnya itu memilih Big King untuk mengantarnya. Saat perjalanan pulang, di dalam mobil, bosnya memberitahu ke King, awal mula gangster Gatao terbentuk. Dulu Gatao adalah sekelompok pemuda yang penuh semangat dan rasa keadilan. Misi mereka melindungi masyarakat setempat. Mereka memperlakukan semua anggota layaknya keluarga. Sehingga seiring waktu, banyak anggota yang bergabung dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Dia memberitahu kepada King bahwa kekerasan tidak akan selalu bisa menyelesaikan masalah. Lalu bosnya itu juga berpesan kepada King agar tidak memprovokasi Ren untuk berperang. Karena King masih belum bisa menerima apa yang terjadi dengan saudaranya, dengan nada tinggi, King mencoba menjelaskan apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya, sehingga itu membuat penyakit jantung bosnya kambuh. Bosnya menyuruh King mengambilkan obatnya di meja. Saat akan mengambil air, King melihat foto Ren dengan bosnya. Karena selama ini keputusan dan rencana Ren yang selalu tidak mendapatkan izin dari bosnya, membuat King berpikir dua kali. Dia sengaja tidak memberikan obat kepada bosnya dan membiarkan penyakitnya kambuh. Ren yang mengetahui ini sangat marah kepada King karena tidak bisa menjaga bosnya dengan baik. Saat setelah selesai pemakaman bosnya, King menawarkan dirinya untuk mengantarkan Ren pulang. Karena masih kesal dengan King, Ren tidak menggubrisnya. Setelah kejadian itu, King merenung di tepi pelabuhan. Dan saat pulang, terdapat sepucuk surat yang berada di depan pintu rumah. Dan ternyata surat itu dari Pretty Pan. Isi surat itu tentang keadaan Pretty Pan yang mencoba memulai kehidupan barunya di sana. Dia mencoba bergabung dengan kelompok baru, tapi tidak sebahagia sewaktu masih menjadi bagian dari Benteng Utara. Dia merindukan suasana saat berkumpul dengan teman saudaranya. Dan karena selalu memikirkan hal itu, dia menjadi depresi. Pretty Pan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas gedung. Hal itu membuat King semakin terpukul. Dia melampiaskan kemarahannya di tepi pelabuhan. Saat di markas,
Kali ini Ren benar-benar membuat keputusannya sendiri. Dia menelpon Jihan dan berkata, "Ini terakhir kali aku memanggilmu saudara. Mari kita bertemu, tapi hanya antara kau dan aku." Lalu Ren memanggil salah satu anak buahnya untuk menghubungi Big King. Istri Ren, yang tahu apa yang akan dilakukan oleh Ren, dia menangis sambil memasak. Ren berkata kepada istrinya, "Aku akan segera kembali." Saat Ren pergi, nangisnya semakin menjadi-jadi. Ketika tiba di markas, King menanyakan apa yang sedang terjadi dan di mana Ren berada. Tetapi tak ada satupun dari mereka yang tahu. Ren pergi sendiri ke markas Jihan. Saat bertemu Jihan, Jihan mengajaknya duduk untuk berbicara sambil menikmati daging babi rebus di atas nasi. Makanan kesukaan mereka berdua sewaktu masih bersahabat. Di sini Jihan malah curhat kepada Ren. Pemilik warung nasi babi langganan kita dulu memiliki anak gadis yang cantik. Saat itu, aku tidak memiliki apa-apa untuk membuatnya terkesan. Sekarang aku kaya, tapi dia sudah menikah dengan orang lain. Lalu Ren menanyakan kepada Jihan, ketika pertemuan 3 tahun yang lalu, apakah kau sudah mengantisipasi jika terjadi situasi seperti ini? Lalu Jihan berkata kepada Ren bahwa dirinya iri padanya. Tanpa mengeluarkan sedikit pun uang, Ren punya orang-orang yang setia dan mendukungnya. Berbeda dengan Jihan, dia berkata, "Aku sudah menghabiskan banyak uang, tapi aku tidak memiliki orang yang benar-benar aku percayai dan setia padaku." Lalu Jihan terlihat menangis dan berkata, "Bukannya aku tidak mengantisipasinya, aku hanya tidak percaya persahabatan kita akan berakhir seperti ini." Saat Ren akan menembak Jihan, seseorang menodong pistol ke kepala Ren. Tentunya ini bukan kesepakatan di awal mereka berdua. Sebagai seorang bos, tentunya Jihan malu karena tindakan anak buahnya di luar kesepakatannya dengan Ren. Saat akan memukul, pria kuncir berkata pada Jihan, "Sudah tidak ada waktu sekarang, kita harus mengambil alih." Lalu Jihan terdiam dan membiarkan rencana anak buahnya. Tiba-tiba Po datang dari arah belakang dan menembak orang yang menodongkan pistol ke kepala Ren. Lalu Big King juga tiba dan langsung menghabisi semuanya. Tetapi di sini kaki Po tertembak. Sampai akhirnya polisi datang dan menangkap mereka semua. Suatu hari, Ren menjenguk Big King di penjara. Dia menanyakan keberadaan Po. King menjawab, dia ditempatkan di sel khusus karena berkelahi dengan tahanan lain. Lalu King bertanya bagaimana dengan Jihan. Ren menjawab, "Setelah kejadian itu, aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi." Lalu di akhir film, scene memperlihatkan bagaimana Jihan dan Ren dulu bertemu dan menjadi sahabat. Di sana Ren dan Jihan saling membantu ketika diserang oleh para preman SMA. Mereka dulu sangat akrab, namun sayang sekarang mereka menjadi musuh. Dan Jihan di akhir film terlihat dia dibunuh sendiri oleh anak buahnya. Oke, sekian pembahasan film Gatau 2. Dan di film ini menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di dunia hitam yang penuh kejahatan.